Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SB10 dengan nama saya Muhammad Jayadi Pratama dengan NIM 4242 30 10 50 dan rekan saya Lola Elia Julianti dengan NIM 4242 30 10 51. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PBL kami dengan berjudul Digital and Follower Robot untuk penilaian AAS Elektro Analog dengan dosen pengampu Bapak Budiana, SSI, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluannya. Di pendahuluan tersendiri berisi latar belakang. Perkembangan teknologi elektronika saat ini semakin pesat, terlihat dari penurunan ukuran komponen yang digunakan dalam suatu sistem. Selain itu, penggunaan komponen SMD dan SMT juga semakin meningkat. Dengan perkembangan teknologi ini, sistem-sistem elektronik tidak memerlukan tempat dan ukuran yang besar. Contohnya, sistem line follower robot yang menggunakan IC driver L298N dapat diterapkan dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih efisien. Selanjutnya, tujuan kami ada 3, yaitu pertama memenuhi tugas PBL semester 2, yang kedua mengetahui komponen yang digunakan dalam menggunakan line follower, yang ketiga mengetahui cara membuat robot line follower. Yang pertama, L298N terdiri dari 2 high bridge yang masing-masing dapat mengendalikan satu motor. High bridge memungkinkan motor untuk berputar ke depan dan ke belakang dengan mengatur arah arus yang mengalir melalui motor. L298N memungkinkan kontrol kecepatan motor dengan menggunakan pulse width modulation atau PWM. Sistem PWM dari Arduino mengatur tegangan efektif yang diterima motor, sehingga mengontrol kecepatan putaran motor. Selanjutnya, pin pada L298N yang pin pertama, pin ENA dan ENB, digunakan untuk menggunakan motor A dan motor B. Pin ini biasanya dihubungkan ke pin PWM pada Arduino. Yang kedua, pin in 1 dan in 2. Ini digunakan untuk mengendalikan arah putaran motor A, sedangkan pin in 3 dan in 4 menggunakan motor B. Kombinasi dari pin in menentukan arah putaran motor maju, mundur, atau berhenti. Yang ketiga, pin out 1, out 2, out 3, dan out 4. Pin ini terhubung ke terminal motor. Out 1 dan out 2 untuk motor A, sedangkan out 3 dan out 4 untuk motor B. Yang keempat, pin VCC dan GND. Pin VCC dihubungkan ke sumber tegangan motor, sedangkan pin GND dihubungkan ke ground system. Yang kelima, pin 5 volt. L298N memiliki regulator 5 volt internal yang dapat digunakan untuk memberikan tegangan 5 volt ke Arduino jika diperlukan. Yang kedua, prinsip kerja Arduino Uno. Yang pertama, membaca sensor garis. Arduino membaca sistem dari sensor garis yang terdiri dari LED putih dan fotodioda bening. Sensor ini mendeteksi pantulan cahaya dari garis dan menghasilkan sistem analog yang dibaca oleh pin analog Arduino. Yang kedua, mengolah data sensor. Data sensor garis yang terbaca dioda oleh Arduino untuk menentukan posisi robot relatif terhadap garis. Berdasarkan hasil olahan ini, Arduino memutuskan aksi yang perlu diambil, seperti bergerak maju, belok kiri, dan belok kanan. Yang ketiga, mengendalikan motor. Arduino mengirim sinyal kontrol ke driver motor atau L298N untuk mengendalikan kecepatan dan arah putaran motor, sehingga robot dapat mengikuti garis dengan benar. Fungsi pin pada Arduino, yaitu pin pertama pada Arduino Uno yang digunakan dalam proyek line follower adalah yang pertama, pin analog A0 sampai A5. Ini digunakan untuk membaca sinyal analog dari garis sensor. Misalnya pin A0 hingga A5 digunakan untuk 6 sensor garis. Yang kedua, pin digital D2 sampai D13. Ini digunakan untuk mengendalikan pin kontrol pada driver motor atau L298N dan mengirim sinyal PWM untuk mengatur kecepatan motor. Misalnya pin
hingga D7. Digunakan untuk mengontrol L298N. Yang ketiga, pin power, yaitu ada 5 volt dan GND. Ini digunakan untuk memberikan daya ke sensor garis dan driver motor. Selanjutnya metode pelaksanaan. Berikut adalah tahapan pelaksanaan yang kami lakukan. Pertama, persiapkan dan perencanaan. Pada tahap ini, kami menentukan komponen yang dibutuhkan untuk membuat robot line follower digital, seperti resistor 330 ohm, resistor 10.000 ohm, papan PCB, ferrichloride, timah, solder, Arduino Nano, driver motor L298N, akrilik, dan spacer. Kemudian kami membuat desain 3D dengan Fusion dan 2 dimensi dengan AutoCAD untuk desain bodi robot. Selanjutnya, perakitan rangkaian, dimulai dari pemasangan bodi robot hingga pemasangan komponen di bodi robot. Terakhir, kami membuat program lalu melakukan uji coba. Lalu, ini adalah gambar datasheet dari Arduino Nano dan L298N. Pada pin Arduino itu, pin 1 dan 2, kemudian pin 5-16 merupakan digital input output port 0 ke 13. Pin 3 dan 28 merupakan reset. Pin 4 dan 29 merupakan ground. Pin 17 merupakan output plus 3,3 volt. Pin 18 merupakan input. Pin 19 sampai 26 merupakan input analog dari 0 sampai 7. Pin 27 merupakan input output plus 5 volt. Kemudian pin 30 merupakan supply voltage. Lalu ini adalah gambaran dari pin L298N. Selanjutnya, konsep dasar semikonduktor. Yang pertama, tiristor. Tiristor adalah komponen semikonduktor yang memiliki karakteristik unidirectional seperti diode, tetapi dapat diaktifkan dan dinonaktifkan seperti transistor. Digunakan untuk mengontrol arus dan tegangan yang tinggi dalam aplikasi seperti motor, pencahayaan, pemanasan, dan sistem tenaga. Tiristor dapat digunakan sebagai saklar, rectifier, dan regulator tegangan. Memiliki 3 terminal utama yaitu anoda, katoda, dan gate atau terminal kontrol. Tiristor bekerja sebagai saklar elektronik yang dapat mengontrol arus dalam satu arah dan dapat tetap dalam keadaan konduksi sampai arus turun di bawah nilai tertentu atau sampai tegangan diubah menjadi negatif. Ada 3 jenis tiristor. Yang pertama, diode for alternating current, berfungsi untuk mengalirkan arus dalam 2 arah, namun diode tidak memiliki terminal kontrol atau gate seperti SCR dan triode. Sering digunakan untuk memicu triode dalam aplikasi seperti penyearah gelombang penuh, dimmer, dan star lampu fluoresan. Diode membantu dalam mengurangi harmonik dalam sistem oleh memicu triode dengan cara sama dalam kedua arah arus AC. Jenis kedua, triode for alternating current, berfungsi mengalirkan arus dalam 2 arah, memiliki terminal kontrol atau gate yang memungkinkan pengendalian arus dan tegangan. Kemudian memiliki 3 terminal utama, yaitu anoda, katoda, dan gate. Dapat juga menghantarkan arus dalam kedua arah setelah diberi tegangan yang melebihi nilai breakover voltage. Dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dengan mengontrol tegangan pada terminal gate. Jenis yang ketiga, silicon control rectifier, berfungsi mengalirkan arus dalam satu arah, memiliki terminal control gate yang memungkinkan pengendalian arus dan tegangan. Kemudian memiliki 3 terminal utama, yaitu anoda, katoda, dan gate. Dapat diaktifkan dan dinonaktifkan dengan mengontrol tegangan pada terminal gate. Perbedaan di antara ketiganya itu adalah diode tidak memiliki terminal kontrol, hanya mengalirkan arus dalam 2 arah setelah tegangan melebihi breakover voltage. Kemudian, triode for alternating current memiliki terminal kontrol dan dapat mengalirkan arus dalam 2 arah. Silicon control rectifier memiliki terminal kontrol dan dapat mengalirkan arus dalam 1 arah. Yang kedua, FET,
jenis transistor yang menggunakan medan listrik untuk mengontrol aliran arus melalui suatu semikonduktor. FET memiliki 3 terminal utama, yaitu sumber atau source, drain, dan gate. FET dapat mengontrol aliran arus dengan mengaplikasikan tegangan pada terminal gate yang pada gilirannya mengubah konduktivitas antara terminal sumber dan drain. FET dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu JFET, Junction Field Effect Transistor, dan MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. JFET menggunakan jaringan PN untuk memisahkan gate dari bodi, sementara MOSFET menggunakan lapisan oksida sebagai pengisolasi antara gate dan channel. MOSFET memiliki impedansi masuk yang sangat tinggi yang membuatnya stabil dan mudah dalam pembuatan rangkaian terpadu. Selanjutnya, CMOS. CMOS merupakan teknologi yang digunakan dalam pembuatan berbagai komponen semikonduktor, termasuk mikrokontroler seperti Arduino. CMOS memungkinkan mikrokontroler bekerja dengan efisiensi daya yang tinggi. Sangat penting untuk aplikasi robotik yang memerlukan operasi jangka panjang dengan sumber daya terbatas. Dari data sensor garis, diambil oleh Arduino yang kemudian diproses menggunakan teknik pengolahan sinyal digital. Teknologi CMOS dalam mikrokontroler memastikan bahwa pengolahan data ini dilakukan dengan efisiensi energi yang tinggi. Selanjutnya ada op-amp. Operational Amplifier adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menguatkan sinyal. Op-amp memiliki 2 input, yaitu input inverting dan non-inverting, serta 1 output. Jenis-jenis op-amp itu yang pertama ada non-inverting, menghasilkan keluaran yang sama arah dengan masukan. Yang kedua inverting amplifier, menghasilkan keluaran yang berlawanan arah dengan masukan. Yang ketiga summing amplifier, menggabungkan beberapa masukan menjadi satu keluaran. Yang keempat differential amplifier, mengaplikasi perbedaan antara dua masukan. Yang kelima integrator amplifier, mengintegrasikan sinyal masuk dengan waktu. Yang keenam differentiator amplifier, mendiferensialkan sinyal masukan dengan waktu. Kemudian berikut adalah rangkaian dan simulasi dari simulasi rangkaian sensor line tracker yang menggunakan op-amp. Ketika LDR pada rangkaian didekatkan, maka motor DC akan bergerak mundur. Sebaliknya, ketika LDR-nya dijauhkan, maka motor DC akan bergerak maju. Sekian penjelasan yang dapat kami berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.